secara detail dengan kelanjutan pembahasan yang menurut saya belum selesai. Karena kita memang di Nurul Mawaddah ini berusaha sebisa mungkin untuk membahasnya itu detail. Karena kita pertama ada kelebihan punya waktu yang panjang, kemudian yang kedua kita setiap minggu. Nah, ini kelebihan kita sehingga kita bisa belajar betul-betul secara detail. Yang nggak paham bisa tinggal kita ulang, yang kurang paham tinggal bisa kita ulang kan gitu ya. Maka kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Nurul Mawaddah ini. Baik Bapak Ibu. Iya, ya maaf ya, maaf ya Ibu ya. Iya. Oh iya Bapak Ibu ya. Saya tadi pagi ngisi Bapak Ibu. Oke, baik. Maksudnya begini. Kemarin yang nggak datang siapa saja? Oh tapi udah dapat pembahasan riba kan? Walaupun minggu lalu nggak datang. Udah sekali. Udah dapat pembahasan sebelumnya? Belum ya Bu ya? Oke, kalau gitu kita review dulu sebentar pertemuan minggu lalu. Kita lanjutkan dengan pertemuan hari ini supaya yang berarti yang lainnya datang kemarin. Oh, Masya Allah. Nah, ya, baik. Kita review dulu tentang bab riba. Jadi begini Bu-ibu, tidak semua hutang itu riba, kan gitu kemarin ya. Kita review sebentar. Kemarin contohnya telepon Bu Feni ya. Kalau saya beli, Bu Feni nawarin mukena dengan saya. Saja beli mukena saya 300.000 nih. Tapi kalau kredit 500.000 ya, saya bilang oke. 5 kali bayar ya Ustazah, saya bayar 100.000 setiap bulannya. Apakah itu riba? Tidak. Terus selisih 200.000-nya apa? Upah dalam bahasa fikih itu adalah ujroh. Oke? Dia menjadi riba kalau, nah ini ada indikator riba nih. Kalau misalnya Ustazah beli yang mukena saya 300.000, kalau kredit 500.000 ya, saya bilang oke. Tapi kalau telat dari tanggal 15 bayarnya tiap bulan, denda ya 10.000. Denda itu membuat dia menjadi riba. Jadi kredit motor pakai denda riba nggak? Riba. Kredit rumah pakai denda riba nggak? Riba. Kenyataannya kredit rumah pakai denda nggak? Iya. Kredit mobil pakai denda nggak? Oke. Nah, kemudian kedua, tambah lagi indikatornya. Ustazah, kalau Ustazah nggak bayar, saya ambil telekung itu lagi. Nah, ya kan? Jadi kredit yang udah saya 3 kali bayar, dia ambil, ada penarikan barang, dia ambil lagi telekung saya itu. Kalau ada penarikan barang, maka termasuk riba. Sekarang kredit motor 3 kali diambil setiap bulannya. 3 kali ibu tidak bayar 3 bulan dicari-cari kan? Ada kolektor narik nyari-nyari, dicarinya rumah keluarga ibu, suami ibu, semua mantan ibu, semua dicarinya untuk menariknya itu kan, karena ada penarikan barang. Nah, yang ketiga termasuk riba kalau pakai agunan. Misalnya kita minjam uang di bank, agunannya SK. Kita minjam uang di bank, agunannya surat tanah, surat rumah, BPKB mobil, BPKB motor. Itu ada agunan, dia termasuk riba. Kan gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka kalau meminjamkan uang dengan orang, jangan ditarik jaminannya. Misalnya, Bu, saya butuh uang Bu. Berapa butuh duit? 5 juta Bu. Peganglah surat tanah kamu dulu Bu. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau mau pinjamkan aja, karena konsepnya ta'awun, tolong menolong. Ya, kalau mau ditahan, tahan yang tidak bisa dicairkan, yang tidak bisa dijual, seperti KTP, KK, akta, surat nikah. Karena di mana-mana konsep pinjam meminjam itu hanyalah ta'awun, konsep tolong menolong. Oke, apa tadi indikatornya? Pertama telat, denda. Yang kedua ada penarikan barang. Yang ketiga ada jaminan atau agunan. Yang keempat ada bunganya. Nah, kemarin kita udah hitung-hitung mobil kita yang mau kita beli, yang kemudian kita jual, kita oper kredit gitu. Beli mobil 375 juta, DP 100 juta,
per bulan 6 juta selama 5 tahun, baru bayar setahun, ujung-ujungnya apa? Pas dijual memang harganya 200-an juta, tapi harus kita cairkan, harus kita ambil dulu BPKB-nya, sehingga yang terbawa pulang cuma tidak sampai puluhan juta, cuma belasan juta. Nah, agunan itu namanya piramida terbalik. Masih ingat ya? Nah, yang ke itu aja kan? Ya, ada persentase bunga maksudnya, ya, dengan konsep piramida terbalik itu. Kredit laptop di Adira misalnya, kredit laptop di Adira misalnya, saya nggak tahu, coba jawabannya gue tahu. Apakah ada agunan? Enggak ada dong. Apa agunan? Bukan, nanti nggak ada agunan. Ya, kita scan dulu nih si Adira itu nih. Pertama, apakah ada agunan? Tidak. Telat apakah denda? Telat apakah denda? Denda. Kalau nggak bisa bayar, tarik. Nah, kena 2 tuh. Apakah ada bunga piramida terbalik? Jelas ada. Pinjam, apa nama anak muda Bu Eti? Pay letter. Pay letter. Pinjam. Kalau Shopee Pay boleh dong, kan uang kita. Nah, pay letter. Pinjam 25 juta. Pinjamnya mudah, ya. Apakah ada agunan? Tidak. Apakah ada penarikan barang? Tidak. Apakah ada bunga berbunga? Bos satu besti, bos satu. Nah, jadi lucu boleh. Dan jangan coba-coba, karena pay letter itu ketika kita pinjam secara online, itu dia udah bisa melacak semua nomor HP kita. Jadi ke semua orang akan dia WhatsApp, akan dia malu-maluin, nggak bakal selesai. Oke, apalagi utang-utang macam mana lagi kira-kira? Arisan. Oke, ini sebelum saya bahas tentang asuransi. Arisan. Besok siang itu saya kajian temanya arisan dong. Apa hukum arisan? Nah, bayangkan satu tema membahas arisan. Saking gelisahnya jemaah dengan arisannya. Suka ikut arisan. Maksudnya temanya arisan saja. Maksudnya arisan pokoknya temanya. Maksudnya ibu sambil arisan, saya mau saja tentang arisan. Dia panik gitu kan. Oke, arisan, apakah termasuk riba? Maaf, saya scan dulu. Biasanya orang melarang arisan kenapa? Pertama karena kata orang riba. Kedua kata orang utang piutang. Kan kata orang itu. Apalagi kira-kira orang melarang arisan? Dua itu aja kan biasanya. Yang orang menganggap arisan itu adalah riba atau utang piutang. Yuk kita cacaknya, kita cacaknya. Oke. Kita pura-pura misalnya gitu. Misalnya kita main arisan. Kita main arisan. Sejuta. Ini kalau 30 orang berarti misalnya kita terima 30 juta. Oke. Yang nyimpan uang arisan berarti misalnya. Toh tiap bulan. Gitu kan cara arisannya. Enggak pernah buat saya ikut arisan, cuma gitu kan caranya. Seandainya begini, kita kaji beberapa bentuk arisan. Pokoknya setiap yang menerima arisan, oke, itu mesti ada upah jasa orang yang menyimpan. Bu Eti misalnya, ini contoh aja, dapat 50.000 setiap dia ngasihkan 29 juta 950 untuk kita. Kan ada yang begitu? Di kampung-kampung banyak tuh. Beko upahnya mau ibu. Upahnya 10.000 kalau rasanya kecil-kecil. Apakah itu termasuk dilarang? Oh tidak, itu ujrah, itu upah karena beliau yang menyimpankan uang kita dan kita sepakat semua. Kalau nggak sepakat tinggal nggak usah ikut. Oke? Karena ada yang menganggap arisan tidak boleh karena itu. Kan nggak ada unsur riba, apa unsur ribanya? Coba kaji unsur riba yang saya sampaikan tadi. Kan ada. Kita sepakat ingin memberikan. Oke? Berarti bukan dari situ masalah arisan. Berarti kalau ada arisan kayak gitu tetap boleh. Yang kedua, katanya nggak boleh karena setiap yang menerima arisan
wajib ngajak orang makan-makan. Nah, gitu lah. Setiapnya warisan ajak makan ke situ. Membudokan tuang, mano-mano. Apakah karena itu lantas dia kemudian diartikan sebagai riba? Udah ada unsurnya. Kan itu kesepakatan kita. Kita hobi-hobi aja, kita happy-happy aja. Yang 5 aja traktir ya, wajib sekian ya. Yang di situ ada silaturahmi di antara kita. Kalau di situ dianggap sebagai sebuah dosa dan kesalahan, tentu tidak. Pertama, ada konsep sedekah di dalamnya. Kedua, ada konsep silaturahmi di dalamnya. Ketiga, tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang keempat, tidak ada indikator kemaksiatan di dalamnya. Kalau karena itu arisan tidak boleh, jelas salah dong. Sampai sini paham? Yang ketiga, katanya arisan itu utang piutang, maka tidak boleh. Sekarang saya nanya, emang utang piutang nggak boleh? Boleh. Utang piutang ada fikihnya kok. Asal penuhi rukunnya. Ada orang berhutang, ada barang yang dihutangkan. Jelas orang yang berhutang selesai. Siapa hutang? Yang nggak satu kalau nggak dibayar. Oke, jadi utang piutang itu nggak ada masalah. Yang masalah tuh kalau utang piutang ada indikator riba. Nah, itu baru masalah. Utang piutang kalau nggak dibayar. Terus Ustazah, nanti kalau kita meninggal gimana? Kita belum lagi bayar warisan. Kan ada solusi dalam agama kita. Ada ahli waris. Ya, kalau seandainya dia belum lagi lunas, ada ahli waris. Bila perlu keluarkan dulu untuk ahli waris itu. Nanti dia bayar ke kita setiap bulannya. Karena ahli waris menjadi bagian dari arisan. Tidak ada indikator arisan itu riba atau tidak boleh. Sekarang saya jawab, kenapa sih orang bilang arisan itu menjadi riba, bisa menjadi tidak boleh? Kalau, tapi apakah yang ini ada? Ada. Satu, ada yang begini, jemaah saya ada yang begini, dan saya minta tolong buat regulasi awal atau bubarkan aja arisan itu. Kalau satu, macam tadi, yang telat bayarnya denda. Apakah ada yang begitu? Banyak banget. Biar orang cepat bayar. Oke? Banyak tuh. 10 tahun yang lalu udah ada tuh. Kemudian yang kedua, cara orang memperoleh arisannya dengan lelang. Lelang tuh gini, kan kita 1 juta. Kita kan dapat 30 juta. Kalau ibu kan caranya cara kocok. Siapa yang terima kocok? Ya kan? Atau siapa yang mau duluan aja lah. Toh yang dikocok pun kalau dia nggak mau kasihnya ke orang. Itu cuma bagian uslub, itu cara saja. Sekarang yang tidak boleh itu lelang. Gini, siapa yang mau dikurangi lebih banyak dia dapat. Misalnya nih, yuk siapa yang kita lelangkan. Saya mau menerima 29.500.000. Datang ibu. Saya 29 juta aja. Datang ibu, 28 juta. Datang ibu, saya kan butuh duit di dalam hatinya kan. Oke lah, saya mau terima 25 juta aja. Jadi yang cair itu uang dia. Yang 5 juta lagi itu walaupun nanti untuk kas bersama, tetap itu tidak boleh karena sifatnya lelang. Ada nggak? Ada. Cuma saya ada yang arisan di rumah. Lelang. Bukan rumah yang lelang, arisan itu rumah. Nerimanya rumah itu ya. Jadi nanti uang dia mau beli, nanti uang itu dibelikannya rumah. Mereka pesan rumah misalnya, katakan misalnya di Citraland gitu. Mereka arisannya 100 juta per orang. 1 juta per orang setiap bulan. Ada 100 juta per orang. Ya cuma 10 bulan 1 miliar kan. Tapi cara dia mendapatkan itu pakai lelang tadi. 99 juta 999 juta 98 juta nanti kurangi 2 juta nanti sampai 900 juta nanti baru mau. Nah rumahnya udah dikapling sama mereka. Itu banyak. Di Pekanbaru ada arisan 100 juta itu ada manusianya. Pengajian juga. Nah, cuma arisan seperti itu. Jadi saya bilang teruskan lagi arisan rumah ini, tapi syaratnya jangan macam-macam lelang tuh. Kan seru Ustazah nanti uang adminnya jadi besar. Iya dong. Kan uang sisanya jadi besar. Nah itulah untuk mereka pakai reuni ke Jakarta, jalan-jalan ke Malaysia, pakai duit orang tadi. Tidak boleh. Kalau gitu yang lebih kaya dia senangnya. Dia tinggal numpang jalan-jalan aja.
Dia nggak pernah ikut lelang kapan aku dapat ya, di ujung pun apa apa. Nah, ada ketidakadilan di situ. Oke, selebihnya kalau arisan ala-ala kita nih boleh. Saja ada pelakon saja. Dia nomor sampai 10 nomor, tapi harus bayar sebelah. Itu gimana? Kesepakatan atau riba? Oke, 11 tuh yang ke-11 nya untuk apa? Untuk orang yang megang. Bisa, itu kan cuma metode aja. Iya, itu nggak riba. Nggak apa-apa itu. Kan cuma metode, bedanya kalau yang tadi setiap bulan orang tuh motong. Selebihnya kalau yang lainnya yang tadi itu di ujung baru dipotong. Kan gitu. Sama, boleh. Nah, dengan cara yang lainnya ikhlas. Sama dengan kredit dengan Bu Feni tadi. Tadi itu cuma upah. Ada lagi yang ragu arisan? Ibu-ibu ada ikut arisan? Oh, sebenarnya motivasi ikut arisan itu apa sih, Bu? Silaturahmi ya. Oh, niatnya nabung gitu ya? Oh, kalau nabung sendiri susah. Takut diambil. Kalau kita ada arisan ya kita harus bayar gitu. Karena bos ini aduh bola bismillah. Kalau nabung kan bisa kayak banyak pergona tadi. Arisan kan kita harus bayar gitu. Oh, oke. Berarti arisan itu metode menabung bersama ya. Kalian satu rahmi. Kalau tidak ada arisan tak ada simpanan ya. Maksudnya secara psikologis kita susah lah nyimpan ya. Lama kalau jaga ini begini. Iya. Pak Do kan ada Karena kakak saya suka banget ikut arisan itu. Kalau saya tanya kenapa sih Bun suka ikut arisan? Ngumpul binti lah. Oh gitu ya, kalau arisan itu jadi bisa nabung. Kayak ada nabung nggak setiap bulan? Ada? Kapan? Arisan. Oh itu pula ya. Jadi arisan itu bagian dari nabung. Oh, selain silaturahmi juga ya, bisa sama kawan bareng-bareng ya. Kalau nabung pasti ada bel. Nabung nanti ada kan mau di rumah. Pakai dulu. Udah dulu. Oh iya, iya. Bisa ganti. Itu arisan itu di mana-mana ada ya, di Indonesia aja kali ya. Di Indonesia. Biar bisa banyak tempat juga ya. Berarti kalau banyak arisannya banyak dong tabungannya. Di sini 100.000, di sini 200.000, di sini 100.000. Iya ya. Arisan itu kadang-kadang ada berapa bulan memotivasi untuk datang berkumpul bersama. Karena ada peraturan kalau keluar nomornya ada datang dari bagian. Ayo datang hari ya. Jadi konsumsi ada bayar. Oh, kalau nggak keluar, kalau mau keluar nomornya. Kalau dia datang, kan ada kesepakatan yang Oh iya, iya. Kalau dia nggak datang, nggak keluar gitu. Kalau namanya nggak dapat. Nah, kalau dia nggak perlu bisa aja nanti. Jadi akhirnya aku kan nabung beneran kan dia bisa. ada apa? Ya ada. Peserta kami ada. Saya pokoknya nomor terakhir ya. Iya. Bisa. Oh iya. Ini wajah arisan. Iya. Apalagi kira-kira arisan yang membuat orang mengatakan haram? Biasanya itu aja. Selagi tidak ada indikasi itu, telat denda, sistem lelang, nggak ada masalah. Oh gitu kan utang piutang saja. Ada apa utang piutang? Ada masalah. Yang jelas kan orangnya jelas. Dan jelas siapa uang siapa kita tahu. Ustazah, kalau misalnya terima arisan tuh kelipatannya misalnya 1 juta, potongnya misalnya 70.000 itu boleh Ustazah? Potongnya untuk apa? Untuk uang dia jemput-jemput itu lah. Administrasi nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa. Itu sama dengan beli cash 300.000, kredit 500.000. Nah 200.000 itu lah tadi entah untuk apa. Iya. Tapi kalau ada peraturan yang nggak datang, nerima kurangi 10.000, nah itu baru masalah nanti. Kalau Maksudnya arisan pakai uang konsumsi Ada bayar uang Uang arisan beda, uang konsumsi beda. kalau bagi yang nggak datang pun Tetap bayar bayar. juga uang konsumsi gitu.
Bagi yang nggak datang pun tetap bayar orang uang Datang nggak konsumsi. datang, pokoknya bayar konsumsi gitu. Datang nggak datang tuh memang Iya. memang gitu. Karena kita kan makan uang dia gitu, kita makan gitu kan. Kalau nanti yang bayar konsumsi datang aja orang nggak datang. Kan gitu. Kan udah kesepakatan kan. Iya. Konsumsi itu kan guna itu kita juga. Karena supaya mereka merasa berat bayar konsumsi, ya datanglah gitu. Iya. Iya, itu bisa. Atau daripada tetap bayar aja datang lagi. Datang juga aja udah. Itu bagus kayak gitu tuh bagus. Itu strategi ya. Nah, saya enggak. Kalau biasa juga tuh pemikiran itu. Uang itu gunanya untuk kita juga nanti usaha kan jalan-jalan. Iya. Makanya Iya, jalan. Ya iya Cuma kan. yang penting ada unsur motivasi ya. Termasuk kemarin. Termasuk kemarin sudah saya jelaskan lelang itu nggak boleh ya. Apa contohnya kemarin? Contohnya saya artis, saya juga ustazah. Orang banyak ngefans sama saya. Saya akan lelang baju saya ini udah 3 minggu nih saya pakai ini belum saya cuci nih. Siapa yang mau? Oh lelang 100.000. Haram apapun bentuk lelangnya. Tapi lelang itu banyak menguntungkan orang-orang di dunia kayak jual beli mobil. Diambil tuh mobil lelang tuh. Diperbaiki sedikit dia jual. Kalau lelang mobil itu gimana? Kalau lelang mobil itu Sama nggak bisa bu. Lelang itu sama dengan kombinasi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Lelang rumah di BTN setiap tanggal 15 itu ada lelang rumah. Silakan orang umum bisa ikut lelang. Dibeli cuma 60 juta karena udah reot-reot, maintenance sedikit, habiskan 50 juta, total modal 110 juta, nanti jual 200 juta. Udah bisa. Kalau memang mau beli aja tanpa lelang, maintenance, perbaiki, jual. Astagfirullahaladzim. Ikut lelang mobil bu? Suami. Oh, showroom ya? Iya, gitulah. Nah iya, orang showroom itu rata-rata ngambil dari lelang karena kalau nggak dari modalnya dia. Kalau nggak ikut dipecat gitulah istilahnya. Dia kan perusahaan gitu. Oh iya. Kasarnya Oh iya, gitulah, tukang ikut perusahaan lelang yang dia pula ya? Mana tuh Ustazah? Itu tetap nggak Dilema. boleh. Udah penting Ustaz. Tetap nggak boleh. Dilemanya itu. Sama dengan pertanyaan itu cemana Ustazah, anak saya kerja di bank, nggak pakai jilbab, lucu mana tuh saja. Saya bilang nggak apa-apa lah khusus ibu ada. Khusus ibu nggak apa-apa lah. Bukan jemaah saya. Iya. Biasanya nggak mau orang-orang kalau ngerti, benar-benar ngaji, apalagi yang betul-betul ngaji di situ, yang kalau ibu bilang mungkin salafi, justru lebih nggak mau lagi dah, lebih nggak mau lagi. Yang mana? Bank syariah itu kita terima. Bank syariah itu selagi di atasnya Bank Indonesia dia tetap terima, kecuali Bank Indonesia Syariah. Baru. Makanya deposito tetap riba. Makanya kemarin siapa yang saya saranin? Dari deposito pindahkan uangnya ke obligasi yang syariah. Returnnya tinggi, mengalahkan uang zakat kita. Deposito palingan cuma 2% returnnya, tidak halal, kita sebayar zakat 2,5%, tetap rugi kita secara nominal kan gitu. Tapi kalau obligasi yang syariah sistemnya sama kayak deposito, imbal hasilnya bisa 6%, kita bayar zakat 2,5%, kita masih 3,5%. cuan lah gitu kan, tanpa dosa gitu kan. Gitu misalnya. Kalau bank tidak ada yang syariah. Kalau obligasi kan tidak bank. Ya dia instrumen di luar bank. Ya apalagi obligasi korporat dia dengan perusahaan.
perusahaannya jelas asal ketok. Tapi kalau perusahaannya nggak jelas ya nggak boleh juga, tidak terpenuhi muamalahnya. Mana perusahaannya kan gitu ya. Kalau bank memang betul, walaupun bank syariah. Oh, berarti Kalau untuk obligasi kalau perusahaan tidak bisa. Dia ada yang di kantor. Yang mana? Kita minjem-minjemnya tetap ada. Jadi bedanya tuh cuma syariah Bank pakai syariah bismillah tetap kalau sih, enggak gimana ya? tapi tetap aja riba. Kan bagian leasing juga tibanya kan gitu tuh. Kalau bank konven nggak boleh, jadi disarankan ke BSI. Tapi leasing. Tetap Leasing juga. nyarankannya kredit ke BSI. Iya. Tetap pakai agunan saya. Tetap PKB itu ditahan ya. Yang nyarankan itu Ustaz. Penyarankan Ustadz dari Udah penting Pak Ustadz ya. Kita ini minggu, betul. Kami ini cuma lagi Ustadz saya kalau saya tidak punya rumah. Itu penting kami jadinya. Ustadz yang ganti. Tidak usah jauh-jauh kayak kemarin aja lah yang saya ceritakan, kerjasama dengan mobil. Tidak perlu PPKB ditahan, tapi uang kita ditahan jadi deposito. Sama aja itu ada jaminan juga. Penting kan? Yang paling enak tuh usaha dengan modal sebisanya. Toh usaha itu juga modal nomor 7. Nomor 1 keinginan dan konsistensi dulu. Keinginannya ditekanlah sesuai dengan kemampuan kita. Bila perlu di bawah kemampuan kita. Sendu semua. Jadi mikir-mikir dia sama siapa? Lagi mikir sama siapa? Dia nggak pakai jam. Iya. Jadi saya udah cerita kemarin ya, perumahan Green Home Forest ini kan. Ini kalau mau ada kredit berjangka dengan developernya langsung. bertahap berarti ada. Tidak ada agunan. Cash bertahap. Cash Iya, bertahap. iya, cash bertahap. Cash Boleh, bertahap boleh. kan nggak riba kan? Hah? Cash bertahap bukan Enggak, riba. Enggak riba. enggak pakai bunga dia. Ya rumah-rumah tipe-tipe biasa, mobil banyak kok orang yang cash cash bertahap udah banyak sekarang. Tidak ada agunan, mobil bisa langsung dipakai, telat nggak denda. Cuma perjanjiannya gini nanti kalau nggak sanggup bayar mobilnya kita jual, kita bagi. Ya modal mobil saya balik, sisanya yang udah kamu bayar kembalikan. Tapi tetap ada kelebihan 20 juta untukku sampai lunas. Sama dengan kredit dengan yang 500 ribu tadi 200 juta 200 ribu untuk saya gitu ya. Nah, itu bisa. Oke itu boleh. Nah itu udah banyak. Kalau ibu mau beli mobil kredit berjangka sih punya orangnya. Nah iya. Iya. Sisa begitu. DP-nya tinggi kata ibu. Hah? Iya, DP memang Udah iya. pakai DP, bayar aja terus. Bayar aja per berapa ibu mau. Yang penting misalnya mobilnya 200 juta, sampai akhir nanti bayarnya 220 juta Bu. Kalau nggak sanggup ibu bayar, mobil ibu nggak ditahan, mobilnya dijual. Nanti modal saya dikembalikan, selebihnya buat ibu. Tapi saya tetap untuk 20 juta dalam pembelian itu gitu. Itu ada, udah banyak banget sekarang. Ya bahkan itu udah PT itu untuknya sekarang. Gitu. Nggak apa nih apa nih. Jadi Ada pilihan. Kalau BPJS itu gimana saja? BPJS, Kalau telat kan denda. Telat BPJS kan kita sulit menjawabnya kemarin diharuskan. karena kalau rawat jalan tidak diambilnya denda. Rawat inap kata Bu Feni harus dibayarnya denda. Kalau kayak gitu riba lah jadinya. Iya. Kartu kredit riba nggak? Kalau bayarnya enggak. Saya punya kartu kredit misalnya. Kalau bayarnya Saya punya kartu kredit. Saya beli handphone misalnya harga 5 juta.
langsung saya bayar. Riba nggak? Tidak. Atau bulan depan sebelum jatuh tempo? Ada riba. Atau kartu kredit saya itu bisa membeli TV di tempat yang promo, yang 0%. Misalnya di AC Hardware, ada yang nelfon saya, Ustazah ini ada TV, kenapa TV? 0% pakai kartu kredit, boleh nggak? Saya bilang make sure memang 0%. Ternyata dikonfirmasi ke pihak bank, dikonfirmasi ke pihak TV memang 0%. Kalau 0% landing aja nggak ada masalah. Lebih baik lagi ke situ daripada Bu Feni tadi ngambil 500.000 ya. Ini 0% misalnya. Tapi tengok dulu kata saya, telat denda nggak? Oh iyalah saja, Anda misalnya gitu. Oke? Dah. Tapi sulit ya kartu kredit. Di beberapa negara itu tidak, belanja tidak bisa pakai debit, bisanya cuma bisa pakai kartu kredit. Jadi sekecil belanja dikit masuk toilet aja pakai kartu kredit. Wih, masuk toilet nggak bisa cash pakai kartu kredit. Kan dari apa ceritanya? Masuk toilet geser kartu kredit, keluar poinnya. Itu kan harus kita cek setiap saat. Oh berapa tadi hutang masuk toilet? Berapa hutang masuk toilet? Kalau nggak jadi riba dia. Kita beli pakai kartu debit, kita terima, reject dia. Pakai kartu kredit diterimanya. Nah itulah luar biasanya negara kita. Susah, itu ada sistem yang membuat kita seperti ini. Dah, jangan tegang betul, ambil napas sedikit. Masalah riba atau tegang? Oke, yuk kita lanjutkan terkait dengan bab asuransi. Kemarin saya sudah jelaskan sebenarnya ya, bahwa dalam muamalah kita balik ke fikihnya. Oke? Kan fikihnya gini kemarin ibu-ibu. Tadi ada Mbak Iman nanya, oh ya belum terjawab sama saya. Ustazah, ini nyambung nggak nyambung disambung-sambungkan aja ya karena Mbak Iman nanya. Kata orang, bank itu riba semua, termasuk yang syariah. Kalau saya perhatikan memang benar, karena mereka tetap pakai persentase untuk kredit mobil dan kredit yang lainnya. Terus katanya obligasi juga tidak syariah, Ustazah. Itu jauh beda. Obligasi kalau syariah, kita sebagai borrower, investor meminjamkan uang kepada pemerintah, yang uang itu nanti dibuatkan pesantren, dibuatkan rumah wakaf, yang syariah untuk itu. Kalau yang konvensional untuk jalan tol, untuk pembangunan gedung. Tapi kalau yang syariah itu jelas untuk apa? Untuk rumah wakaf, untuk rumah tahfiz, untuk pesantren yang punya negara, yang nanti imbang hasil setiap bulannya tidak fix. Kalau untung mereka, untung kita, rugi mereka, rugi kita. Itu kerjasama, itu syariah. Beda dengan obligasi konvensional. Kita minjemkan uang kepada pemerintah untuk membuat jalan tol, nanti dari modal kita dapat keuntungan setiap bulannya pasti. Yang pasti ini yang nggak boleh. Paham? Suatu ketika kita pengen mencairkan uang kita butuh uang nih, nggak mau lagi minjem ini kepada pemerintah, kita cairkan. Ya tergantung, seandainya lagi untung modal kita balik 100%, kalau enggak yang modal kita berkurang lah jadi 98%. Kerjasamanya itu kerjasama seperti saya meminjamkan uang untuk orang yang jualan boba. Lu untung, gua untung, lu rugi, gua rugi, lu bangkrut, gua bangkrut. Itu syariah. Itu yang harusnya dibolehkan. Obligasi syariah boleh, karena indikatornya tidak ada yang riba. Kalau konvensional, kita minjamkan uang sebagai borrower ke pemerintah untuk buat jalan tol, untuk buat gedung, itu fix income. Mau untung mau rugi fix. Nah itu tidak boleh. Bukan dia jadi riba. Jadi didetaili lagi obligasi syariah itu benar-benar syariah. Cuman bedanya kita belinya melalui bank sebagai mitra distribusi aja, mitra kita untuk lapak jual belinya. Oke? Tapi kalau bank syariah itu mau beli rumah kredit pakai bank syariah, itu menurut saya memang pakai bunga sih. Oke. Oh ya. Saya kemarin ada orang mau beli rumah saya. Bayangkan kegalauan saya. Kan ibu aja yang bingung, saya pun bingung gitu loh.
Ya Allah, jauhkan saya dari riba ya Allah. Ini kok ada orang setiap mau beli rumah maunya kredit, setiap orang maunya kredit. Walaupun enggak saya kredit, kan saya kena dosanya. Paham ya? Kan saya kena dosanya, paham nggak sih? Enggak paham. Sekarang saya punya rumah, ada orang mau beli rumah saya. Orang itu belinya dengan mengagungkan rumah saya ke bank. Nanti dia bayar, bank bayar cash ke saya, dia yang membayar lagi ke bank. Itu kan riba tuh, paham ya? Nah, persetujuan saya, karena persetujuan saya kan, paham ya? Nah akhirnya yang terjadi, ya Allah ini gimana nih, dia udah pengen banget, dia udah maksa banget. Kalau enggak saya ke syariah aja lah Kak, ke syariah, CMB syariah, apa syariah. Saya cek ke CMB ternyata tetap masih ada unsur ribanya. Akhirnya kalau Allah nolong saya, ujung-ujungnya pada akhirnya yang transfer saya kira itu orang bank pada kalau orang bank bilang enggak Bu, bukan kami yang transfer Bu, dari pihak notaris Bu, urusannya bukan dengan kami lagi Bu. Akhirnya ending-endingnya orang notaris ya kemudian mentransfer ke saya. Akhirnya dia melalui notaris, entah apa perjanjian dengan notaris Allah. Padahal di detik terakhir saya masih menganggap itu orang bank yang mau transfer. Paham ya? Jadi mesti sangat jeli dan hati-hati. Oke, daripada bingung ya kita lanjutkan tentang asuransi. Oh ini nggak bisa lanjut. Pulang kita. Nomor 1 apa tadi? Apa? Muamalah pertama jual beli. Jual beli apa? Pertama ada penjual. 2 ada pembeli. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Apalagi kedua pinjam meminjam. Pertama ada peminjam yang meminjamkan barang yang di yang ketiga apa? Sewa menyewa. Apalagi apa tadi? Penyewa, orang yang menyewa, barang yang disewa. Apalagi? Utang piutang udah. Utang piutang ini kan? Pinjam meminjam. Apalagi? Itu aja. Jual beli, sewa menyewa. Ada lagi ya? Pinjam meminjam sama nggak dengan utang piutang? Apa bedanya? Sama hoax. Ini aja ya. Nah, muamalah harus kena, harus ini rukun nih. Rukun nih nggak boleh hilang nih Bu. Rukun ini nggak boleh hilang nih. Hilang salah satu rukunnya, batal hukumnya. Contoh, asuransi. Oke, saya pelan-pelan aja. Asuransi apa yang Ibu mau? Kesehatan. Dah. Saya nanam uang ke asuransi, katakan 1 juta 1 bulan. Bulan ke-6 udah keluar uang saya berapa? 6 juta. Oke? Lalu bulan ke-7 saya sakit jantung, pasang ring jantung cacaknya. Kenalah biaya 300 juta dirembes dari asuransi. Pertanyaannya adalah 300 juta itu uang siapa? Uang saya baru 6 juta. Apakah itu termasuk transaksi jual beli? Enggak. Apakah termasuk sanksi sewa menyewa? Bab sewa menyewa? Tidak. Apakah termasuk pinjam meminjam? Betul. Kan pinjam meminjam tuh. Oke, berarti dia pinjam meminjam. Persoalannya adalah pertama ada peminjam. Siapa peminjam? Saya. Kan saya tetap bayar nanti per bulannya. Yang kedua, ada orang yang meminjamkan.
nggak jelas keanggotaannya, berarti hilang satu rukunnya, kan gitu kan? Hilang satu rukunnya, maka batal dia sebagai muamalah pinjam meminjam. Barang dipinjam jelas ada uangnya, so asuransi termasuk riba. Kenapa? Nggak jelas itu uang siapa. Apa beda dengan arisan? Pinjam meminjam jelas uang siapa, paham ya? Kalau asuransi nggak jelas uang siapa, maka dia tidak termasuk bab hutang piutang, berarti dia termasuk riba. Dan parahnya lagi asuransi, kalau seandainya saya meninggal yang 300 juta belum saya kembalikan, 300 juta itu berapa puluh tahun tuh harus hidup saya lagi tuh. Nggak berhasil saya mengembalikan 300 juta, maka saya meninggal dan bawa hutang sampai mati. Ustazah kan katanya hutangnya lunas kalau dia meninggal. Itu di dunia, di akhirat tetap kita berhutang. Rumah yang kita kredit kan ada asuransi. Kalau rumahnya kita meninggal kan rumahnya lunas. Siapa bilang itu cuma di dunia sih? Ngeri ya? Apalagi asuransi? Nggak jelas. Tapi penting, udah saya aja pengen pakai asuransi nggak ketemu sampai sekarang. Mana asuransi yang bisa saya pakai? Ya palingan kalau keanggotaannya terbatas baru bisa. Kalau perusahaan gede, kemana kita mau cari orangnya? Nggak? Apa bu? Misalnya ini dalam satu perusahaan. Jadi perusahaan itu mengcover biaya untuk kesehatan para karyawannya. Jadi perusahaan ini terikat asuransi dengan misalnya ISO. ISO itulah yang nanti mengcover semua biaya yang dikeluarkan untuk berobat oleh setiap anggota. Bagaimana itu? Itu kan fasilitas. Kalau fasilitas nggak masalah, nggak masalah. Itu kan fasilitas dari perusahaan. Oke? Terus perusahaannya gimana? Bosnya, foundernya, CEO-nya, apakah kita yang dosa? Masuk bab selanjutnya, la yadhiratun wizra ukhra. Kita tidak dapat beban dosa mereka. Sama dengan banyak teman-teman kita mohon maaf. Yang di pengajian yang lain bilang semua bank itu riba, mulai dari satpamnya, tukang sapunya, OB-nya, semuanya riba, kan gitu. Tapi kalau kita lihat pendapat para madhab bahwa la yadhiratun wizra ukhra, riba cuma siapa yang terlibat saja. Berarti krediturnya, debiturnya, dan kolektornya itu yang riba. Kalau satpam dia bekerja. Oke? Dah. Pegadaian sudah aman kemarin ya? Pegadaian apakah riba? Riba. Ada pegadaian syariah loh. Riba. Hah? Kelabat ada denda. Terus pakai agunan kan minjem? Aku pinjam duit 7 juta ya pengadaian. Oke, sini motormu yang 10 juta. Lah jali jaminan itu. Apa yang mau dibahas lagi dan mereka? Oke, ada yang mau tanyakan dalam dua tema silahkan. Bolehnya berapa persen ya Ustazah kalau kita ngambil keuntungan dari usaha? Karena kan saya punya usaha kan, saya ngasih ongkos ke orang itu, upahnya sekian gitu. Berapa yang boleh diambil gitu? Untung lebih 100% boleh kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untung nggak ada masalah untuk diambil. Kan banyak orang bilang lebih dari 100% nggak boleh. Boleh Utsman bin Affan dalam dagangnya sering, yang nggak boleh itu numpuk barang. Kalau barang itu langka kita naikkan, itu nggak boleh. Itu beda loh. Misalnya, saya jual kopi yang sama,
kopi orang tuh A, kopi saya ini B, tapi karena tempat saya bagus, saya bisa buat branding, oh ini kopi terbaik ala Juragan Laluki misalnya gitu. Dengan kopi yang sama, modal sama dengan orang sebelah, tapi branding saya bagus nih, perusahaan saya bagus nih misalnya, tempatnya mantap, saya jual 100% lebih mahal dari modal sama dengan orang sebelah. Orang sebelah modal kopi, satu kopi 10.000, dia 10.000 juga. Cuman karena berhasil saya membuat branding, saya jual satu kopi itu 100.000. Itu kan lebih daripada 100% misalnya gitu kan, malah 900% kayak gitu kan, atau saya jualnya 200.000 kan lebih 100%. Silahkan. Yang tidak boleh itu apa? Kopi langka nih, kopi lagi langka nih. Saya karena saya punya uang banyak, saya tumpuk kopi itu. Ya. Masih diam kan? Nanti pas orang susah saya naikkan harga, bang, saya tidak boleh. Berarti saja kalau kita ambil barang dari toko itu kan, kemudian kita jual ke konsumen, itu berapa persen boleh saya? Boleh. Lebih 100% boleh. Makanya prinsip ekonomi apa? Termasuk prinsip ekonomi syariah, untung sekecil-kecilnya. Modal sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Tidak ada, untung segede-gedenya. Kurang 100% ya, kan nggak ada. Yang nggak boleh tuh numpuk harta, numpuk barang. Itu yang di permasalahan kemarin kan sama suami, coba tanya dengan ustazahnya, kan kita kan perbaikan mobil beli alat sekarangnya dari toko gitu kan. Jadi berapa persen yang boleh diambil dari barang itu kita ke konsumen? Boleh, jangan apa-apa. Yang nggak boleh itu spare part itu ditahan. Cadangnya ditahan. Orang udah kaya nyari mana-mana, nyampe aku ada nih katanya. Sama dengan numpuk jual beli mata uang asing juga riba. Ini kan kemarin di euro itu dari 20 tahun terakhir itu 18.000 1 euro. Suatu ketika dia anjlok ke 14.200. Banyak orang beli euro untuk ditahan. Hari ini udah 16.700. Nanti pas untuk dijual itu juga boleh. Jadi boleh beli euro untuk kalau kita pergi ke sana saja. Atau euro itu kita beli kemudian kita jadikan modal untuk kerjasama dengan orang asing. Nah itu boleh. Ada tujuannya, nggak sekedar ngumpul uang pas dia naik dijual. Emas yang bisa digitukan. Mata uang asing nggak bisa. berarti nggak boleh ditumpuk kalau Jual beli mata uang haram. Misalnya nih sis suaminya di Singapura lagi resesi anjlok misalnya, Singapura jatuh misalnya mata uang US di Singapura. Sis diamin, nanti pas Indonesia lagi anjlok jual. Kalau mau ya sis ambil dolar Singapura punya suami sis tuh, sis belikan, beli punyanya banyak-banyak, tapi nanti diberdayakan, entah dikerjasamakan uangnya, entah dikasih modal untuk orang yang di sana kerjasama boleh. Tapi kalau sekedar jual beli mata uang haram telak. Dia gini sayang, ini ya saya pelan-pelan ya. Bank konvensional itu riba kalau kita makan ribanya. Nabung uang di bank, ibu misalnya ada yang udah terlanjur deposito, uang kita banyak nih cacatnya ya. Uang kita banyak nih, kita taruh di deposito supaya uang itu aman. Kalau ditaruh di tabungan, digilas orang beresiko. Taruh di bawah bantal, kan cacatnya tadi kebanyakan, iya kan? Maka kita tetap taruh di bank tapi deposito aja lah, biar aman, biar aku nggak ngambil, silakan. Tapi bunganya tuh jangan diambil. Bunganya diambil, nanti dikasih aja lah ke orang miskin, jangan orang miskin maka yang haram. Bunganya aja diambil, kasih ke masjid, jangan. Jadi kalau bunganya itu diambil, boleh dibuatkan lampu jalan yang tidak ada hubungan dengan agama dan darah daging orang. Kalau sekedar cuma nyimpan uang, bunganya nggak kita ambil. Ada ATM-nya kita punya gaji dari mana? Harus melalui bank itu. Tidak mungkin lah aku nak mau cash, ngapa? Riba. Nah, ya. Biarkan payroll gaji pakai itu, tapi uang kita aja yang kita ambil.
Bunganya jangan kita ambil. Mereka cuma sebagai fasilitas dan mitra kita untuk melakukan apapun. Itu aja. Oke? Ya. Ada pilihan BSI kita nabung pakai kalau dia kan sekarang dari hasil biasa. Oke. Ada orang maling, tapi hasil curiannya itu mantap, dia maling apa dia? Balik ke mana? Dia maling apa? Apa yang nampaknya? Judi, mantap sih ya. Nah itu bahaya kan? Ustazah, ada orang kerjanya maling, tapi hasil malingannya dia kasih orang susah. Apa syarat diterimanya amal? Ayakuna lillah, ayakuna lisunnah. Niat benar, cara benar. Niatnya ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil mencuri rodon tertolak, berdosa malah. Niat bangun masjid, tapi dari korupsi tertolak, malah berdosa. Niat ngasih makan anak yatim, tapi nyuri dompet suami tertolak, malah berdosa. Amalnya tertolak, kita dapat dosa. Dia nyuri, ngasih orang susah, amalnya tertolak, dia dapat dosa karena nyurinya. Jadi konsep amal itu dua, benar niatnya, benar amalnya. Atau sebaliknya, benar amalnya, salah niatnya. Kalau tadi kan benar niatnya, salah amalnya. Kalau ini benar amalnya, salah niatnya. Contoh puasa. Saya teman saya puasa Senin Kamis. Rajin kan dia puasa. Gak puas dia caranya benar loh dia. Dia berbuka, Niatnya salah. dia nahan nafsu. Tapi niatnya salah. Ustazah saya pukul istri saya ini biar dia berubah. Oh niatnya benar biar dia berubah. Caranya kan salah Pak. Sama aja. Oke? Gitu. Dia pede, itulah amal kebaikan dia. Itulah bahayanya al-amal bila ilm. Itu bahayanya beriman tanpa berilmu, mengamalkan tanpa ilmu. Bahaya Bu, bahaya sekali itu. Berapa banyak orang di luar sana baca Quran saat ustadznya ceramah, dia merasa paling beriman. Padahal baca Quran sunnah, mendengarkan ustadznya wajib kok. Berdosa dia baca Quran saat meninggalkan yang wajib. Sama dengan dia sholat tahajud tapi tidak sholat subuh tuh. Nah, ustadz ceramah di depan, tapi baca Quran di belakang. Coba ibu tegur dia, ibu kena ceramah sama dia. Nah, itulah bahayanya beriman tanpa berilmu. Berapa banyak orang yang tetap tahiyatul masjid padahal terdengar suara azan. Orang udah azan di masjid, ini tahiyatul masjid dia masih. Padahal kan jawab azan wajib, tahiyatul masjidnya sunnah. Coba ibu tegur, koi besti orang azan berhenti lalai, itu nak ultum ibu tegur. Itulah bahayanya beriman tanpa berilmu, sangat berbahaya betul. Padahal harusnya terdengar suara azan berhenti dia sholatnya. Jawab azan wajib, sholatnya sunnah. Paham maksud saya ini? Makanya kita ini kan udah paham nih, misalnya siapa yang terlambat dalam majelis taklim jangan ucapkan salam. Mendengarkan ustadz wajib, menjawab salam wajib. Jadi kalau terlambat ambil posisi duduk aja. Tafassahu fil majalis tafsahu yafsahillahu lakum, ya kan? Kalau terlambat dalam majelis ambil posisi kosong, duduk diam, enggak usah mengucapkan salam. Nah, berapa banyak orang yang merasa itu amal kebaikannya saat azan berkumandang dia baca Quran di belakang. Itu yang merasa beramal, itu seperti ibu yang maling tadi, bapak yang maling tadi. Katanya dia beramal padahal dia sedang melakukan dosa. Berapa banyak orang yang merasa beriman, banyak sedekahnya tapi zakatnya nggak dia bayar. Berapa banyak orang yang merasa beriman karena banyak berbagi, senang menolong orang tapi nggak sholat. Berapa banyak orang yang merasa sedekahnya banyak, bangun masjid, bangun sekolah, orangnya dermawan, tapi tetap bukan orang di luar. Nah ini maksud saya. Makanya beruntunglah ibu bagian dari orang-orang yang mengaji, mengkaji agama kita. Kita ini
beribadah itu sebenarnya adalah beribadah itu yang benar niatnya, benar amalnya, meskipun sedikit seandainya masih kita lakukan tapi dia diterima, gitu loh. Daripada banyak-banyak tapi tidak diterima. Bahkan bila perlu ibu dalam beramal pakai strategi, lebih mantap tuh kalau ada ilmunya. Ibu gunting kuku hari Jumat aja 4 pahala sunnah. Nah, strategi itu. Kalau keramas sekali seminggu di Jumat aja 4 pahala sunnah, strategi itu. Langsung dong. Nah, strategi itu. Sekali seminggu. Itulah maksudnya itu. Nah, kita berdoa pakai strategi, cari tempat-tempat mustajab. Sujud terakhir ketika mau habis salat, saat petir berbunyi, saat hujan lebat, antara azan iqamah, sepertiga malam. Strategi bila perlu sedikit amal kita, tapi di waktu yang tepat. Kalau ada ilmu mantap, kan gitu. Doa kita sedikit aja. Sujud terakhir ketika mau habis salat, antara azan dan iqamah, orang lagi petir tuh mati kau. Kita enggak, ya Allah itu. Bisa hujan lebat, gitu kan? Cari tuh tempat-tempat lagi. Naik motor kita terdengar suara azan la ilaha illallah, berarti bentar doa. Lebih mantap lagi. Cuma masalahnya orang berilmu yang bisa melakukan ini. Doa apa ada strateginya kan? Makanya jangan dibanding-bandingkan majelis ilmu ini dengan sholat ya. Nah, ini ada ustaz ceramah di depan. Dia masih juga tahiyatul masjid di belakang. Padahal mendengarkan man talabul ilma baban, siapa yang untuk ilmu satu pembahasan saja khairu min an tusalliyal mandub mi'ata raka'ah. Lebih baik dibanding sholat sunnahnya 100 rakaat. Enggak usah tahiyatul masjid, dengerin aja ustaznya baik-baik, dengerin apa yang dia sampaikan. Tahiyatul masjid ibu itu dihargai 100 rakaat. Bayangkan. Nah, kan gitu maksudnya. Teman-teman. Itu maksudnya ya. Belajar kita sama-sama supaya kita tidak termasuk bagian dari hamba Allah yang beramal tanpa berilmu. Itu bahaya. Kan tiga-tiganya harus tahu ya. Menuntut, mengamalkan, mengajarkan. Menuntut tak mengamalkan dosa. Kabur maqatan indallahi an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah benci. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Macam tadi. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Mengajarkan dan mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan dan mengajarkan yang salah. Menuntut aja tapi tidak mengajarkan berarti membiarkan orang yang salah. Tiga-tiganya dosa. So tiga-tiganya kita harus punya. Oke? Bohong yang dibolehkan itu cuma 3. Ya, bohong yang dibolehkan. Ini kalau mau praktek bohong silakan ya. 1. Menyenangkan hati suami dan hati istri. Dibelikannya ibu baju warna merah, kulit ibu. Cantik deh, mantap bang. Tapi jangan sekali bilang mantap itu lagi dibelikannya nanti. Mantap. Yang kedua boleh mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Itu sunnah berbohong. Misalnya Kak Imel dengan Bu Feni ribut, dua-duanya curhat sama saya. Kak Imel bilang, Ustazah, masa Kak Feni itu begini-begitu? Udah lah Bu, Kak Feni itu udah minta maaf Bu, padahal gak ada dong. Cuma dia malu ketemu sama ibu, dia udah sampaikan ke saya itu. Udah lah, maafkan aja lah, dia menyesal kok. Dia sampai datang loh ke rumah saya minta maaf, padahal gak ada. Biar dia luluh hatinya. Nah ikut cerita loh, Ustazah, masa Bu Imel? Udah lah Bu, dia itu udah begini dan begitu. Udah maafkan aja. Nanti kalau ibu ketemu dia, pura-pura gak ada masalah aja. Dia tuh malu sudah itu. Nah, terus mereka ketemu berdua, mereka pura-pura gak ada masalah. Untuk mendamaikan mereka, saya berpahala berbohong. Yang ketiga, boleh berbohong menenangkan hati suami dan istri. Yang ketiga dalam kondisi berperang. Perang tentu bohong dong. Gak mungkin, orang Karis, orang Quraisy, aku disitu tembak lah, ada mungkin. Jadi perang itu harus bohong untuk strategi. Boleh bohong dalam 3 hal ini. Selebihnya nggak boleh. Ya termasuk yang bercanda-canda, dia ulang tahun disembunyikan dulu sendalnya. Prank ya. Mudah. Sekarang ada hari April Mop kata orang, hari dusta sedunia. Di hari itu semua orang berdusta, tepapu. Ini praktik.
Cukup ya? Cukup ya? Baik, demikian mudah-mudahan kajian yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita terlindung dan bisa menghindari bab riba ini insyaallah. Insyaallah. Hazimnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Allah. Sallallahu shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina.